FKIP UHAMKA yang terlibat dalam penelitian ini, pengabdian ini, serta yang tidak kalah penting, teman-teman kelas 11 MIPA 2 ya, Bu Nunik ya? MIPA Oh, MIPA 1. 1. MIPA 1 dari SMA Muhammadiyah 23 Jakarta yang saya banggakan. Teman-teman semua mungkin agak apa ya? Agak berbeda ya dengan hari-hari sebelumnya karena memang yang masuk hari ini adalah saya, Kak Martin, kemudian Ibu Triisti, nanti ada Kak Supriyatna juga ya. Kalau biasanya adik-adik semua, teman-teman semua itu belajar dengan Ibu Nunik ya. Nah, namun pada hari ini berbeda karena memang hari ini adalah hari di mana kami dari tim pendidikan fisika FKIP UHAMKA serta LPPM UHAMKA ini sedang melakukan kegiatan yang namanya pengabdian kemitraan masyarakat, teman-teman, dengan temanya itu adalah pelatihan pembuatan saklar lampu otomatis ya berbasis sensor LDR. Nah, light dependent resistor sebagai media pembelajaran fisika. Nah, teman-teman, jadi hari ini nanti Ibu Nunik tidak akan menjelaskan tentang dinamika rotasi ya Bu Nunik ya? Kelas 11 kalau tidak salah. Iya, Suaranya harusnya di-mute Bu masuk. Nunik. Iya, dinamika Iya, harusnya rotasi ya. masuk. Tapi hari ini teman-teman semua nanti akan akan dipandu oleh saya, kemudian Ibu Isti dan juga Kak Supriyatna ya untuk dikenalkan ya apa itu LDR ya, apa itu sensor, kemudian bagaimana cara membuat saklar lampu otomatis ya. Nah, jadi teman-teman semua nanti akan belajar itu. Dan itu juga salah satu tema ya atau muatan yang ada di dalam pelajaran fisika. Nah, teman-teman sebelum kita memulai acara ya, sebelum kita masuk ke sesi utama, teman-teman di pagi hari ini kita akan melakukan sesi pembukaan terlebih dahulu ya, yang nantinya akan hantarkan pengantar oleh Ibu Nunik, kemudian Ibu Isti. Baik, teman-teman, langsung saja untuk pengantar yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Nunik selaku guru bidang studi fisika di SMA 23 Jakarta sekaligus mewakili SMA 23 Muhammadiyah 23 Jakarta. Kepada Ibu Nunik dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Matis atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan Islamnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pagi ini. Salawat serta salam tak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ya, pertama-tama yang saya hormati Bu Triisti Hartini selaku Ketua Panitia Program Pengabdian Masyarakat UHAMKA untuk Prodi Pendidikan Fisika. Yang saya hormati juga Kak Martin selaku dosen Prodi Pendidikan Fisika UHAMKA. Yang saya banggakan dan saya cintai anak-anak SMA Muhammadiyah 23 khususnya kelas 11 MIPA 1. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya dari Prodi Pendidikan Fisika yang mana setiap tahunnya selalu memberikan program pengabdian masyarakat ke kami gitu sehingga kami juga diberikan tambahan wawasan ya mengenai alat-alat fisika.
Kami juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan sana sini untuk memberikan pelayanan untuk program kemitraan pengabdian masyarakat dari UHAMKA khususnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nunik atas sambutannya. Jadi memang teman-teman, adik-adik semua ya, kami dari Prodi Pendidikan Fisika ini selalu konsisten ya untuk memberikan program kemitraan masyarakat kepada SMA Muhammadiyah 23 Jakarta, baik kepada guru ya, juga kepada siswa-siswanya. Jadi kami selalu berbagi kepada mitra kami ya untuk selalu kalau dibilang mengupgrade siswanya juga kayaknya terlalu menggurui ya Bu Nunik ya, tapi kita berbagi bersama-sama lah ya dengan guru ya, dengan siswa, dengan kami selaku LPTK program studi pendidikan fisika. Dan kebetulan teman-teman semua Ibu Nunik ya, nah guru fisika adik-adik semua ini merupakan alumni ya dari program studi pendidikan fisika di FKIP UHAMKA. Begitu ya teman-teman ya, terima kasih Bu Nunik. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Tri Istihartini selaku Ketua Program Kemitraan Masyarakat di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Kepada Ibu Tri Isti dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin. Apa terdengar suara saya, Pak? Terdengar, Bu. Terdengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali di sesudah pertemuan-pertemuan sebelumnya ya dengan SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nuni selaku guru fisika SMA Muhammadiyah 23, kemudian dengan Pak Martin sebagai tim saya dalam pengabdian ya, program kemitraan masyarakat, kemudian dengan mahasiswa, dengan Kak Suyatna, ya terima kasih juga telah bergabung. Timnya kayaknya solid nih Bu Nuni, kita tidak ganti-ganti nih ya, dan memang dikhususkan untuk SMA Muhammadiyah 23. Ya, jadi tujuan dari program kemitraan masyarakat, seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Martin ya, oh iya, belum menyapa anak-anak. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, semoga sehat selalu ya, kita akan belajar bersama gitu ya dalam acara pengabdian masyarakat yang diberikan FKIP UHAMKA khususnya dengan Prodi Pendidikan Fisika yang tujuannya kita memberikan pengetahuan atau berbagi ilmu pengetahuan ke sekolah. Itu merupakan salah satu pengabdian kami di kampus kepada masyarakat, salah satunya adalah di sekolah-sekolah. Dan dititik beratkan untuk SMA-SMA yang Muhammadiyah dulu ya teman-teman, sehingga kami menggandeng lagi dengan Bu Nuni untuk bergabung di SMA Muhammadiyah 23 ini. Jadi temanya untuk kali ini adalah pelatihan pembuatan saklar ya teman-teman, lampu otomatis berbasis sensor LDR. Jadi ini sebetulnya basicnya nanti teman-teman harus mempelajari dulu tentang listrik ya. Apakah sudah diberikan ya Bu Nini untuk materi listrik atau belum? Materi apa Ibu? Yang listrik? Oh, listrik di kelas 12 nanti Bu. Oh, di kelas 12. Jadi nanti 12. ini salah satu aplikasi dari konsep listrik ya, untuk listrik dinamis. Nah, teman-teman akan belajar, tapi alat ini tidak asing lagi ya, karena sudah sering kali ditemui di rumah gitu. Saklar itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian alat-alat elektronika yang teman-teman gunakan sudah berbasis sensor gitu ya, ada sensornya. Jadi untuk kelas 11 ini ya, MIPA 1 kita akan memperkenalkan kepada teman-teman. Nanti akan diajari teorinya dulu, kemudian nanti cara kerja alatnya nanti akan dijelaskan dengan Kayatna, kemudian nanti teman-teman akan diberikan waktu untuk merangkai alatnya, kemudian nanti sampai tahap pengecekan apakah alatnya berhasil dirancang atau tidak. Nanti ada waktu-waktu yang akan dijelaskan oleh Pak Martin nanti ya. Kemudian nanti diharapkan teman-teman tidak sampai di situ saja, ilmunya akan berkembang lagi. Jadi
kalau menuntut ilmu tidak berhenti sampai di sini, akan berkembang terus. Jadi ini adalah salah satu yang kami berikan ya untuk teman-teman di SMA 23. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, berbagi ilmu, berdiskusi dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk kegiatan kali ini. Dan kita akan terus belajar terus ya, dengan harapan nanti mungkin teman-teman ada yang berminat di bidang fisika nanti pada waktu jenjang perguruan tinggi. Nah, ikut bergabung di prodi kami. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bu Nini atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika nanti ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini nanti. Itu adalah kekurangan kami dan kami berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu Nini, anak-anak itu ya, semangat selalu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Isti. Intinya teman-teman semua selalu sehat ya, selalu semangat dalam belajar apapun ya, nggak cuma fisika. Nah, terutama fisika sih, karena kita di sini Bu Nuni kan guru fisika, jadi harus semangat belajar fisika nih teman-teman ya. Meskipun daring ya Bu Nunik ya, dari kelas 10 daring ya, belajar online. Ini saya yakin teman-teman semua ini sudah jenuh kali Bu Nunik. Sudah jenuh, sudah bosan kali ya belajar online seperti ini karena hanya berhadapan dengan laptop. Saya pun juga sama Bu Nunik ya, Bu Isti juga. Iya. Tiap hari depannya laptop ya, Kak? Iya, tiap hari depan sampai mata tuh kadang-kadang sakit gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Isti atas sambutannya. Teman-teman semua, adik-adik ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Ibu Nunik, kemudian juga Ibu Tri Istihartini. Sekarang kita akan masuk ke ke materi utama ya. Materi utama yaitu tentang sensor LDR ya. Nah, teman-teman, sensor LDR ya. Karena memang basic dari saklar otomatis ini adalah sensor LDR. Nah, nanti kita akan lihat apa sih sensor LDR itu, walaupun ya teman-teman ya, walaupun nanti dari tadi kata Bu Nunik, kelas 11 itu belum belajar tentang listrik ya, baik itu listrik statis maupun dinamis, tapi saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah mendapatkan dasar ya, dasar tentang listrik di SMP ya Bu Nunik ya, itu juga dapat kalau nggak salah di SMP itu, ya itu juga mendapat mendapatkan materi tentang listrik di SMP. Nah, baik teman-teman, Bu Nunik, Bu Isti ya, saya izin share screen. Mohon izin menyampaikan materi. Baik, teman-teman sudah terlihat semua teman-teman? Sudah. Adik-adik sudah terlihat ya? Baik. Oke. Adel nih semangat sekali kayaknya. Del. Apa kabar, Del? Baik, Pak. Oh, baik ya. Baik. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, terutama pada masa pandemi ini adalah nikmat sehat ya teman-teman. Kalau tidak sehat ya repot ya, karena di masa pandemi ini kita katanya harus menjaga imun kita ya agar selalu prima ya, agar selalu berpikir positif juga ya, karena ternyata imun itu dipengaruhi juga oleh pikiran. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi terakhir ya, Nabi penutup yang menjadi suri tauladan kita. Baik, teman-teman, saya izin menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang pelatihan pembuatan saklar otomatis berbasis sensor LDR, dependent resistor, ya, like dependent resistor, sebagai media pembelajaran fisika bagi siswa di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Teman-teman, judul ini panjang ya, judulnya panjang. Tapi intinya itu adalah bagaimana kita membuat
saklar lampu otomatis, ya. Nah, dengan menggunakan sensor LDR, ya, karena semua ini komponennya adalah komponen-komponen yang ada di pelajaran fisika, teman-teman. Walaupun nanti mungkin Bu Nunik tidak sampai ke sensor, ya, karena di kelas 12 itu nanti hanya menjelaskan tentang listrik statis dan dinamisnya. Nah, agak jauh mungkin, tapi nggak apa-apa, ya. Ini sebagai pengetahuan bagi teman-teman semua, ya, mengenai ilmu fisika itu ternyata luas loh, ya. Nah, ilmu fisika itu luas loh, ya. Ilmu fisika itu ternyata nggak cuman ngitung-ngitung gitu ya, hitung, ya. Kemudian dikasih soal gitu ya, susah soalnya gitu. Nah, nggak seperti itu, teman-teman. Ya, jadi fisika itu sangat sangat dekat, ya, sangat bersahabat dengan kita semua, ya. Contoh misalkan smartphone yang teman-teman pegang itu, teman-teman, ya, kalau bukan lahir dari eee, rahimnya fisika, gitu ya, rahimnya fisika itu tidak akan ada, teman-teman, ya, smartphone yang teman-teman pegang. Kenapa? Ya karena smartphone itu, teman-teman, itu terdiri dari banyak, ya, banyak transistor, ya. Nah, itu jadi smartphone itu, ya, teman-teman, itu terdiri dari ribuan bahkan, ya. Nah, ribuan bahkan transistor yang ada di smartphone itu. Nah, eee, jadi ada banyak lagi, ya, ada banyak lagi aplikasi-aplikasi fisika di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, teman-teman, ini saya baca di chat, Ibu saya izin off cam, ya udah nggak apa-apa, ya, mau off kamera juga nggak masalah. Karena mungkin ada suatu hal, ya. Nah, tapi kalau yang bisa on cam, ya silakan on cam, lebih bagus. Nah, teman-teman, saya masuk ke slide yang kedua. Oke, ada yang pernah lihat ini, teman-teman, yang di sebelah kiri? Bukan lihat sih, ya. Sekarang itu bahkan kita sudah pernah, ya, sudah pernah kalau masuk mall gitu, ya, kalau masuk ke kantor atau masuk ke tempat-tempat yang yang eee, yang dibutuhkan untuk pengecekan suhu tubuh, biasanya kita sudah menggunakan yang di sebelah kiri ini, ya. Apa namanya ini? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ada yang tahu nggak namanya apa? Fulvian tahu nggak namanya apa ini yang sebelah kiri ini? Atau siapa lagi ini ya? Dimas? Mungkin Rizak Muhtar mungkin tahu? Pendeteksi suhu dan masker. Oh, pendeteksi suhu dan masker gitu ya. Wah, keren ini ya. Ya, jadi ini apa namanya, termoves ya gitu ya. Ada yang bilang termoves juga ya? Pak. Ah? Termometer. Termometer ya? Iya. Iya. Ya, tapi dia menggunakan sensor ya, langsung di-detect gitu. Jadi wajah kita dihadapkan ke layar gitu ya, nanti di situ ada sensor juga, lalu dia akan mendetek berapa suhu tubuh kita, ya, terutama di bagian kening itu ya, di bagian kening. Nah, dia akan mendetek berapa suhu tubuh kita, lalu nanti keluar informasinya, ya, apakah suhu tubuhnya normal atau tidak gitu ya. Dan diperbolehkan masuk atau tidak gitu kan ya, ke suatu tempat. Nah, ini teman-teman ya, ini saya yakin di setiap kantor ya, itu di mall itu pasti sudah ada ini. Ya, walaupun mungkin di kantor atau di mall itu ya tidak tidak secanggih ini ya, pakai pendeteksi wajah gitu, enggak. Ya, jadi cuman sensor suhu gitu yang kenakan ke wajah kita. Nah, ini juga ada nih ya. Ya, ini yang sederhana ya. Kalau ini kan sudah canggih nih. Nah, kalau yang sebelah kanan ini termovesnya sederhana ya. Jadi kayak main pistol-pistolan gitu ya. Tek, dipencet gitu. Nanti dia akan mengukur berapa suhu tubuh kita. Nah, teman-teman, ya. Ini ada salah satu aplikasi di fisika ya. Nah, jadi
Ini menggunakan apa, Pak? Ya menggunakan sensor. Ya, menggunakan sensor. Nah, kemudian ini teman-teman. Teman-teman ada yang kebayang nggak? Ada yang kebayang nggak? Pagi-pagi, ya, pagi-pagi itu ada petugas yang matiin lampu ini. Jadi lampu jalan kalau malam dinyalain tek 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 gitu ya. Kalau siang dimatiin tek 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 gitu. Kebayang nggak teman-teman? Matiin lampu jalan yang mungkin kalau di tol itu mungkin ribuan kali ya. Ribuan lampu dimatiin dari petugasnya gitu. Ada yang tahu nggak ini gimana cara kerjanya teman-teman? Sensor. Oke, rangkaian Iya. Ya, siapa tadi yang jawab pakai sensor? Azam. Oh iya, Zam. Zam, gimana Zam? Kok bisa kamu Zam ini apa namanya? Tahu ya dibanding teman-teman yang lain nih Azam nih. Gimana Zam? Sensor apa Zam? Itu kan di atasnya kayak ada itu Pak biasanya. Ada apa? Kayak ada kotak, apa bukan kotak. Oh, kalau Kayak itu sel surya. Sel surya ya? Oh, itu tata surya. Oh, berarti salah. Tapi kayaknya pakai sensor. Iya, itu benar itu sebagai sumber energinya Zam. Jadi lampu-lampu ini itu nanti ya dayanya itu enggak dari PLN langsung ya, tapi mereka menggunakan apa namanya sel surya ya sebagai energi mereka. Jadi kalau siang itu mereka semacam di charger gitu ya, diisi dayanya, energinya ya. Nah, itu yang kotak-kotak yang kamu lihat itu ya. Nah, itu sebagai sel suryanya ya. Nah, pertanyaan Kakak tadi, teman-teman kebayang nggak sih ada orang petugas itu yang matiin ribuan lampu di jalan tol atau di jalan-jalan arteri itu ya, jalan-jalan biasa di Jakarta atau dimanapun gitu. Kebayang nggak teman-teman? Petugas matiin pagi-pagi gitu ya lampunya gitu ya. Kayak di rumah kita kan kalau pagi-pagi dimatiin ceklek gitu ya. Kemudian kalau malam dinyalain gitu. Tadi betul kata Azam ya, menggunakan sensor. Tapi bukan yang kotak itu Zam ya, tapi kita menggunakan yang namanya nah inilah teman-teman ya. Yang kita akan pelajari hari ini adalah sensor LDR ya, namanya light dependent resistor ya. Nah, ini salah satu apa namanya ya bentuk atau jenis resistor ya yang memang dia sensitif terhadap light ya atau cahaya. Nah, nanti teman-teman kita akan lihat ya bagaimana sensitivitas dari sebuah LDR itu. Oke, ini paham ya berarti ya teman-teman semua ya? Rizak, paham nggak Rizak? Paham. Oke, Adel gimana Adel? Jadi kalau ada yang nanya, Kak ini kalau misalkan adiknya Adel nanya gitu ya, Kak ini matiin lampu jalannya gimana Kak gitu ya. Nah itu jangan dijawab, oh ini petugasnya yang matiin gitu ya, yang nyalain gitu. Enggak teman-teman, jadi ini menggunakan sensor. Ya begitu ya Kak Yatna ya. Ini ada Kak Supriyatna juga nih. Nanti Kak Supriyatna teman-teman akan menjelaskan ke teman-teman semua nanti bagaimana tutorial membuat saklar lampu otomatis. Nanti beliau juga yang akan mengirimkan paketnya nanti. Ya, paket alatnya, kemudian teman-teman nanti di rumah secara berkelompok ya. Nah, itu kami beri kesempatan untuk bekerja sama ya untuk membuat sebuah apa namanya rangkaian saklar lampu otomatis juga. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Kak Yana nanti. Baik, kita lanjut. Nah, teman-teman ternyata ada banyak sensor itu, ya. Ada sensor gas, ya, ada sensor warna, ya. Lalu kemudian ada apa ini? Ada ultrasonic sensor, ya. Kemudian banyak sekali, ya. Ada touch sensor, ya. Ada light sensor, itu ada banyak sekali teman-teman sensor di apa namanya? di dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Tapi Pak kok apa namanya bentuknya kok enggak atau apa namanya ya? Kok biasanya ada alat-alat yang kecil tapi dia mampu mendeteksi gitu ya atau mampu berfungsi sebagai sensor. Nah, teman-teman, jadi memang kalau yang ini ya, ini yang saya tunjukkan di PPT ini adalah sensor-sensor yang sifatnya komersil dijual ya, dijual di pasaran ya. Nah, kalau misalkan alat-alat khusus ya, misalkan kayak tadi thermofest ya. Thermofest itu di dalamnya teman-teman
itu ada sensor suhu juga, ya, ada sensor suhu, tapi ya memang itu sudah dibuat oleh pabrik, ya, oleh apa namanya, oleh industri mereka. Ya, jadi sudah dimodifikasi di dalamnya itu. Dimodifikasinya dalam artian ya bentuknya disesuaikan dengan apa namanya, dengan tempatnya, ya, dengan tempatnya atau dengan bentuk dari alat itu sendiri. Nah, itu sudah disesuaikan, ya. Tapi tetap menggunakan apa namanya, apa ya, alat prinsip kerja ya yang sama dengan yang ini. Nah, bedanya kalau ini dijual secara komersil ya, artinya ya untuk penelitian ya, untuk sekarang teman-teman dalam membuat eksperimen, nah itu dijual ini teman-teman, gitu ya. Kalau teman-teman cari di apa ya, di toko-toko online itu banyak ini ya. Tinggal diketik aja nanti keluar ya. Kita beli terus kita rangkai deh gitu ya. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian sensor ya. Sensor itu adalah sesuatu yang dapat digunakan ya untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan. Nah, ini ya. Jadi sensor itu dia fungsinya untuk mendeteksi ya, mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik maupun kimia. Ya, jadi ada fisik secara fisika ya atau secara kimiawi. Nah, sensor teman-teman berfungsi untuk mengubah besaran fisik tadi ya atau kimia tadi ke dalam bentuk besaran listrik. Nah, jadi sensor itu fungsinya tadi ya. Jadi untuk mengubah mereka ya, mengubah besaran fisik ya atau perubahan fisik atau kimiawi tadi ya kemudian diubah ke dalam bentuk besaran listrik. Nanti ditampilkan di dalam digitalisasi ya. Ada yang apa namanya? Semacam tadi LDR ya. Nah, tadi kalau kita bahas LDR ya berarti nanti diubah ke bentuk besaran listrik. Artinya apa? Artinya bisa resistansinya yang berubah ya atau resistornya atau hambatannya yang berubah ya atau arusnya yang berubah atau apa namanya potensialnya yang berubah seperti itu. Jadi dia sifatnya itu dia apa ya mengkonversi ya mengkonversi dari besaran fisika atau kimia ya. Nah, kemudian dikonversi ke besaran listrik. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak jenis sensor itu. Yang pertama tadi ya, ada LDR. Nah, ini light dependent resistor. Resistansinya akan mengecil. Nah, jika terkena cahaya ya, berfungsi sebagai sensor cahaya. Yang kedua ini ada PTC. Ini nggak kita bahas sebenarnya, teman-teman ya. Positif temperatur koefisien termistor. Ya, nah pada suhu dingin, nah ini, jadi dia sensitif terhadap suhu. Pada suhu dingin nilai resistansinya mengecil, ya, dan pada suhu panas nilai resistansinya membesar, berfungsi sebagai pengaman relay. Lalu kemudian teman-teman yang ketiga ada negatif temperatur koefisien termistor, ya. Nah pada suhu dingin dia berkebalikan ya. Jadi kalau pada suhu dingin dia nilai hambatannya besar, ya. Nah, sedangkan pada suhu panas dia hambatannya mengecil. Nah, ini teman-teman adalah apa namanya simbol-simbol ya untuk ketiga alat ini. Nah, kita masuk ke fokus kita sekarang ya, LDR. Nah, LDR teman-teman ya sebagai sensor cahaya itu yang pertama LDR ya itu adalah salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima olehnya. Jadi ini di alatnya teman-teman ya. Ini di alatnya yang namanya LDR itu. Nah, ini terbuat dari kadmium sulfida ya, kadmium sulfida. Nah, jadi kadmium sulfida itu yang mana, Pak? Yang ini nih. Jadi yang warna kuning ini teman-teman ini kadmium sulfida nih, ya. Nah, jadi dibuat oleh apa namanya? Dari kadmium sulfida, ya. Tadi ya fungsinya adalah ya untuk mengubah ya, mengubah besaran atau energi cahaya yang diterima oleh si kadmium sulfida ini ya diubah ke besaran listrik yaitu apa? Yaitu nanti resistansinya akan berubah-ubah ya. Nah, entah dia mengecil atau membesar. Nilai resistansi itu ini hambatan ya teman-teman ya, resistor ya. Nah, kalau teman-teman belajar di SMP itu apa ya? Ya resistor hambatan.
itu yang simbolnya seperti ini teman-teman. Kalau di listrik itu simbolnya seperti ini. Ini saya gambar nih. Nah, ya. Ini simbol dari apa namanya? Dari hambatan atau resistor, ya. Nah, resistansinya dia bisa mengecil, bisa membesar. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua ya, tadi ini LDR dibuat dari kadmium sulfida yang peka terhadap cahaya. Nah, bagaimana ya? Bagaimana konsep dasarnya? Ya, kenapa digunakan kadmium sulfida? Nah, teman-teman, ternyata cahaya ya. Nah, ini memiliki dua sifat yang berbeda. Ini nanti di kelas 12 ya. Yaitu cahaya itu teman-teman bisa berupa gelombang elektromagnetik ya, dia bersifat gelombang dan juga bersifat partikel ya. Jadi cahaya itu dia ada dualisme cahaya namanya. Ya, jadi dia bertindak sebagai gelombang elektromagnetik ya, gelombang ya. Nah, yang kedua dia juga berbentuk foton ya atau partikel energi. Nah, saat cahaya menerangi LDR, ya foton akan menabrak ikatan kadmium sulfida ya dan melepaskan elektron. Ya, jadi kalau misalkan dia menerangi ya atau kalau siang hari itu foton itu dia akan menabrak ikatan kadmium sulfida ini dan melepaskan elektron ya. Nah, semakin besar cahaya ya yang datang, maka semakin banyak juga elektron yang terlepas dari ikatan. Nah, teman-teman, sehingga ya ketika elektronnya dia terlepas, ya maka ini akan mempengaruhi resistansinya di LDR ini. Artinya apa? Ya artinya semakin kecil hambatannya. Nah, sehingga ya ini ya hambatan LDR akan turun, ya enggak? Nah, saat apa ini? Cahaya menerangi si LDR tadi, ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, ini adalah kadmium sulfida, ya. Bahan apa ya? Bahan utama ya dalam membuat LDR ini. Nah, ini adalah simbol ya, simbol untuk LDR. Nah, ini kalau misalkan ini tuh simbolnya yang dipakai di Eropa ya, kalau ini simbol yang dipakai di Amerika ya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Nah, LDR teman-teman ya akan mempunyai hambatan yang sangat besar ya saat tidak ada cahaya. Nah, jadi kebalikannya dia. Kalau malam ya berarti gelap ya, nggak ada cahaya yang mengenai si LDR itu, maka hambatannya menjadi sangat besar, teman-teman. Ya. Nah, saat tidak ada cahaya mengenainya atau gelap ya. Nah, dalam kondisi ini hambatan LDR mampu mencapai 1 mega ohm. Ya, jadi semakin tidak ada cahaya ya, semakin gelap ya, LDR itu mampu mencapai 1 mega ohm. Artinya apa? Sangat besar ya. Sangat besar nilai hambatannya atau resistansinya. Nah, teman-teman, tapi nanti kita coba akan lihat ya. LDR ya akan mempunyai hambatan yang sangat kecil hingga puluhan ohm pada saat terkena cahaya. Jadi bisa dia itu nilainya itu puluhan ohm ya atau bahkan sampai ke mega ohm. Nah, sangat besar teman-teman gapnya ya. Jadi ohm, puluhan ohm, mega ohm ya. Jadi resistansinya sangat besar. Nah, ini saya coba mencari referensi ya yang bisa dipahami teman-teman semua biar mudah mengingatnya teman-teman. Jadi LDR itu ya bukan long distance relationship ya. Kalau itu beda ya. Siapa yang sudah LDR siapa di sini? Ada nggak yang menjalani LDR teman-teman? Nggak ada ya? Siapa ada yang LDR di sini? Noval, Pak, Noval. Noval, kamu LDR, Noval? Oke ya. Nah, jadi teman-teman, jika LDR terkena cahaya, ya artinya terang gitu ya, siang gitu kan. Nah, maka resistansi LDR itu akan semakin mengecil dia. Ya, jadi semakin intensitas cahayanya itu semakin besar, ya maka semakin kecil nilai hambatan LDR-nya. Nah, ini saya singkat siang ya, maka kecil atau si kecil ya. Ini biar mudah aja ya. Nah, jika LDR tidak terkena cahaya, artinya dia gelap ya, malam, maka hambatan yang ada di LDR itu atau resistansinya itu akan semakin besar.
Ya, nah maka ini saya singkat malam makin besar. Ini nama base ya. Nama base Polri ya, bukan ya. Nah, teman-teman, kami di lab fisika itu ya sudah mencoba untuk mengukur sebuah LDR yang standar yang dijual di komersial di pasaran itu nilai resistansinya itu teman-teman ya. Kalau kita ukur ya artinya dengan adanya cahaya gitu ya. Nah, maka nilainya itu teman-teman 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm ini paling kecil nih yang kami dapatkan di lab ya bersama Kak Yatna. Nah, tapi teman-teman ketika kami berikan kegelapan gitu ya, berikan atau gelap gitu ya. Jadi kita tutup LDR-nya itu, artinya dalam suasana gelap dia. Nah, itu teman-teman dia besar hambatannya itu bisa mencapai 200 kilo ohm. Ya, jadi kalau kecilnya 1 kilo ohm, 1 ya. Nah, kalau dia besarnya ya LDR ini mampu memberikan hambatan sebesar sampai 200 kilo ohm atau bahkan tadi di teori tadi itu bahkan mega ohm ya. Jadi puluhan ohm sampai ke mega ohm. Nah, itu untuk mungkin LDR yang khusus ya. Dibuat untuk alat-alat khusus juga. Tapi kalau misalkan yang dijual di pasaran itu kami sudah cek dengan Kak Yatna ya, itu nilainya rentang segini, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ya. Penasaran kan teman-teman ya? Penasaran gimana rangkaiannya? Nah, ini adalah salah satu rangkaian sederhana ya yang saya ambil dari referensi untuk memudahkan teman-teman memahami ya bagaimana cara kerja LDR ini ya agar nanti teman-teman paham ya, nggak cuma ngerangkai ya, tidak hanya merangkai tapi nanti bisa memahami bagaimana prinsip kerja dari sebuah LDR. Nah, teman-teman juga ini saya himbau juga ya, karena memang alat yang kami kirimkan ke teman-teman nanti adalah saklar otomatisnya menggunakan listrik 220 volt ya, artinya kita menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan sumber atau power supply yang langsung dari PLN. Jadi langsung nyolok ke colokan rumah itu ya. Langsung nyolok ke situ. Nah, khawatirnya nanti ya alatnya itu ada yang kurang gitu ya rangkaiannya. Nah, nanti mungkin sebelum dicoba ya teman-teman nanti konsultasikan ke kami dulu ya, ke saya, ke Kak Supriyatna nanti untuk mencoba alat itu. Kenapa? Ya karena ngerinya nanti konsleting ya Kak Yana ya. Karena itu Iya, Pak. besar sekali ya, tegangannya 220 volt. Nah, kalau rangkaian ini kan cuma 9 volt ya. Ini saya berikan rangkaian sederhananya. Ya. Nah, kalau yang kami berikan ke teman-teman itu ya alatnya ya langsung aplikasi di rumah gitu. Jadi kalau misalkan ada cahaya nanti dia akan mati ya lampunya, kalau misalkan dia nggak dapat cahaya ya alias gelap ya. Nah, nanti dia akan nyala lampunya gitu. Ya, lampunya juga lampu yang ini kayaknya ya, lampu bohlam yang di rumah biasa dipakai itu ya. Iya, Pak. Nah, gitu Betul, Pak. teman-teman. Ya. Nah, ini ya saya berikan sederhananya aja deh ya rangkaiannya. Jadi teman-teman, ini rangkaian yang bisa dibilang kita bisa memahami ya bagaimana cara kerja si light dependent resistor ini. Ya. Ini adalah suatu rangkaian tertutup ya di mana di sini ada sebuah sumber tegangan ya. Sumber tegangan ini nggak banyak nih teman-teman ya, hanya 9 volt. Lalu kemudian di sini ada R1 ya, ini ada hambatan ya, hambatan yang pertama. Teman-teman kalau misalkan teman-teman belum pernah ngelihat R simbolnya seperti itu, teman-teman pernah nggak kalau misalkan ngelihat di alat elektronika itu ada semacam alat ya, tabung kecil dia, kemudian ada warna-warnanya ya, ada merah, biru gitu. Pernah nggak ngelihat teman-teman? Di alat komponen elektronika ya, kalau teman-teman buka tape gitu ya. Tape tuh ini radio gitu ya, radio tape gitu ya yang di rumah. Itu kalau misalkan ada yang rusak teman-teman bongkar gitu.
Di dalamnya itu ada semacam apa ya? Semacam PCB ya. Nah, di situ nanti akan ada banyak komponen-komponen elektronika. Ya, ada transistor ya, ada resistor ya, kemudian ada macam-macam ya. Nah, teman-teman kalau ngelihat resistor itu dia semacam tabung tapi kecil ya, kemudian dia ada apa namanya ya? Ada pita-pitanya, pita warna ya, ada merah, kuning ya, merah, apa biru gitu ya. Kemudian ungu dan sebagainya. Ya, nah itu namanya hambatan. Di sini R1 ya, kita simpulkan dengan R1, kita misalkan R1. Jadi 100 kilo ohm nilainya ya, 100 kilo ohm. Nah, R2 teman-teman ya. Ini nilainya 1 kilo ohm ya. Nah, selain kita menggunakan resistor juga kita menggunakan LED nih ya. Ini sebagai apa tadi sebagai indikator ya apakah bekerja LDR ini atau tidak. Jadi LED nanti yang akan menyala atau mati ya lampu LED. Lalu kemudian di sini ya ada transistor ya dengan model BD139. Kalau nanti teman-teman di rumah atau alat yang akan dikirim ke Yatna itu nanti menggunakan SCR juga sama sebenarnya ya. Dia jenisnya transistor ini ya tapi hanya beda tipenya saja teman-teman. Kalau ini dia BD139, nanti kalau misalkan teman-teman yang dikirim alatnya itu menggunakan SCR ya. Nah, kemudian di sini juga ada LDR nih ya. Nah, ini komponen yang akan kita lihat bagaimana sistem kerjanya. Ya, ini LDR. Nah, ini di sini ada grounding. Nah, teman-teman, ya, bagaimana cara kerja si LDR ini? Ya, nah, tadi saya sudah katakan bahwa kalau siang, ya, nah, kalau siang LDR ini nilai resistansinya akan kecil dia, ya. Nah, artinya semakin banyak foton yang menabrak apa namanya shotmium tadi apa ya? Semakin banyak foton atau energi atau partikel ya yang menabrak apa namanya tadi si apa namanya? Saya lupa tadi ya. Nah, ini teman-teman ya, kadmium sulfida ini ya, semakin banyak menabrak si foton itu, maka resistansinya semakin mengecil dia. Ya, semakin kecil. Ya, artinya ya, tadi kalau siang sebentar saya nah ini ya. Artinya dalam suasana yang terang, teman-teman ya. Nah, atau siang gitu ya. Jadi LDR ini ya, dia kecil nilai hambatannya. Dia kecil. Bahkan berapa tadi nilainya? Nah, setelah kita coba ya di lab gitu kita ukur, nah nilainya hanya 1 kilo ohm. Di sini hanya nilainya 1 kilo. 1 kilo ohm. Nah, teman-teman. 1 kilo ohm. Ya. Nah, lalu kemudian ya, ketika kita berikan teman-teman ya, power supply yang besarnya 9 volt. Nah, ini ya. Perhatikan. Jadi arusnya ini, teman-teman, dia akan lewat ke sini ya dengan hambatan 100 kilo ohm ya dengan apa namanya apa ya? Dengan kemacetan ya gitu ya, kemacetan 100 apa lewat sini dia teman-teman? 1 kilo ohm. Jadi kalau misalnya kalian naik motor ya arusnya itu kalian milih jalan yang mana gitu? Milih yang 100 apa milih jalan yang 1? Ya, kalau misalkan kita naik motor ya, kita nggak mau dong ya dengan apa namanya, hambatan atau nilai kemacetan yang sangat besar 100 ini, ya tapi kita memilih yang satu ini, ya nggak? Paham ya penjelasan saya? Bisa dimengerti nggak? Ini penjelasan sederhananya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita naik motor itu, ya kita otomatis pasti milih yang nggak macet dong, ya nggak? Nah, yaitu 1 kilo ohm. Ya. Nah, karena tadi arusnya masuk dari sini teman-teman, ya dia masuk ke grounding nih, masuk ke grounding. Ya. Nah, sehingga arus yang mengalir atau tegangan yang mengalir pada basis, nah sorry saya ini juga agak panjang juga ya ceritanya.
Jadi teman-teman, ini namanya adalah transistor, ya. Transistor ini, ya, ini ada 3 kakinya, ya. Ini kaki kolektor, ya. Ini kaki basis namanya. Ini kaki emitter, ya. Jadi ini basis, ini kolektor, ini emitter. Prinsip kerja dari transistor ini, teman-teman, ya, dia tidak akan bekerja atau off, ya, off dia nggak akan bekerja, ya, ketika dia tidak mendapatkan suplai tegangan, ya, atau beda potensial dari basis dan emitter ini kecil dari 0,7 volt. Ya, ini saya harus ketik nih. Ya, jadi teman-teman. Nah, jadi di sini itu nilainya itu harus 0,7 volt, ya. Harus besar dari 0,7 volt baru si apa namanya? Si transistor ini teman-teman dia bisa bekerja. Dia akan on, ya. Tapi kalau misalkan tegangan yang mengalir dari basis, ini basis ya, basis ke emitor ini dia kecil dari 0,7, ya, maka si transistor ini nggak akan bekerja dia. Artinya dalam keadaan off. Tidak akan bisa mengalirkan arus dari kolektor ke emitter. Nah, tadi teman-teman, karena dia arusnya masuk dari sini, ya, dari grounding, maka ya tegangan yang masuk dari basis ini dia nilainya kurang dari 0,7. Ya, jadi nilainya kurang dari 0,7. Ya. Nah, kecil dari 0,7. Nah, sehingga apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah transistor dalam keadaan off. Ya. Nah, karena arusnya masuk dari sini, teman-teman. Ya. Nah, jadi nilai tegangannya itu dia kecil dari 0,7. Nah, sedangkan ya, sedangkan teman-teman, jika ya, nah jika tadi malam, nah ya, kalau malam itu dia besar nilai hambatannya, ya. Tadi sudah dicoba ya oleh saya dan Kak Yatna, nilai hambatan besarnya itu bahkan sampai 200 kilo ohm. Ya, jadi kalau malam ya, artinya dalam keadaan gelap, LDR ini ya, nilai hambatannya itu mencapai 200 kilo ohm yang akan kami bagikan ke teman-teman semua. Ya. Nah, karena dia 200 kilo ohm ya, sedangkan di sisa 100 kilo ohm, maka tadi ya, analogi yang tadi kita pakai, oh berarti arusnya dia masuk dari sini, ya enggak dari sini. Kenapa? Ya karena ini lebih macet daripada yang ini kan. Hambatan ya, menghambat. Nilai hambatannya. Ya, kalau hambatan ini 100, ini 200, ya otomatis kalau macet di sini 100, sini 200 ya otomatis kita mau milih yang enggak macet ya enggak. Yang kecil nilai kemacetannya yaitu 100 kilo ohm. Nah, teman-teman ketika ya arus masuk dari 100 kilo ohm ini, maka ini dia akan masuk ke sini ya teman-teman ya, akan masuk ke hambatan ini, kemudian dia akan masuk ke sini. Nah, ketika dia masuk ke sini teman-teman, nilai tegangannya itu ya, nilai voltasenya itu, nilai beda potensialnya itu lebih dari 0,7 ya. Ini kan 9 volt nih ya. Nah, kalau dia masuk ke sini berarti nilainya sudah lebih dari 0,7 volt. Nah, kenapa Pak harus 0,7? Nah, ini panjang lagi ceritanya. Ya, kalau saya jelasin lagi kenapa harus 0,7, yang ini nggak kelar-kelar nanti. Ya. Nah, pokoknya sederhananya seperti ini, teman-teman. Ya. Seperti ini sederhananya. Jadi 0,7 ya, tegangannya masuk ke sini ya. Kemudian dia masuk ke daerah basis ini sebesar lebih dari 0,7. Nah, maka ketika ada beda potensial antara basis dan emitor ya, nah, maka si kolektor dia mulai mengalirkan arus. Artinya apa? Artinya si transistor ini dalam keadaan on gitu ya. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai kerannya teman-teman. Kalau ada tegangan yang masuk dari basis ke emitor, ya maka arus yang besar dia akan masuk dari kolektor ke emitter. Sehingga ini dalam keadaan on. Artinya apa? Terhubung dia. Ya. Kalau tadi off, ya enggak? Kalau pada siang hari off, kenapa? Ya karena dia nggak bekerja transistor ini. Sehingga apa? LED-nya mati dia. Karena ini nggak bekerja ya enggak? Ya kan? Nah, dia tidak ada suplai arus dari sini.
Ya, tapi ketika ini bekerja teman-teman, ya maka nanti ya LED ini akan menyala. Ya, LED akan menyala. Kenapa? Ya karena ada arus yang masuk dari kolektor ya, kemudian mengalir ke emitter, kemudian dia masuk lagi ke ke kutub negatif. Terus seperti itu. Ya. Nah, sehingga ada aliran listrik ya, ada arus yang mengalir di sini. Nah, nanti LED-nya akan menyala. Kalau yang pertama tadi yang siang ya, kalau yang LDR-nya kecil, nilai hambatannya ya ini nggak akan menyala. Kenapa? Ya karena di sininya putus dia. Jadi walaupun arus masuk dari kolektor pun dia nggak bisa menghantarkan arus. Kenapa ya? Karena dia terputus. Jadi fungsi transistor itu teman-teman juga bisa sebagai saklar juga. Ya, tapi nanti dibantu oleh sensor LDR ini. Begitu ya teman-teman ya. Paham nggak teman-teman? Gimana teman-teman? Paham ya? Bu Nunik nih nggak ada suaranya, paham nggak paham kan? Gimana? 11 IPA 1 loh. Itu kameranya. analogi yang sederhana ya. Lumayan. Jadi kita nggak ngitung-ngitung hari ini ya. Katanya lumayan, Kak. Ya, Bu Nunik ya. Alhamdulillah ya. Berarti teman-teman sudah mulai masuk nih ya, sudah mulai paham. Itu analogi sederhana seperti itu. Jadi kita nggak ngitung-ngitung, nggak pakai soal-soal gitu ya, berapa gitu, enggak. Jadi saya hanya menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari alat itu. Ya, jadi kalau tadi siang kenapa dia LED-nya mati? Ya karena transistornya itu tidak bekerja ya atau dalam keadaan off. Ya, jadi di sini teman-teman rangkaian ini nggak cuma mengandalkan LDR aja, tapi juga mengandalkan Mengandalkan yang namanya transistor juga, ya dibantu oleh transistor. Begitu ya teman-teman ya penjelasan dari saya. Ya mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Kak Yatna ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Yatna dilanjutkan untuk tutorial bagaimana cara membuat saklar lampu otomatis berbasis sensor LDR. Kepada Kak Yatna dipersilakan. Ya, baik. Apakah suara Yatna terdengar? Dengar, Kak. Terdengar. Terdengar Kak Yatna. Ya, baik, terima kasih. Izin menyampaikan Ibu ya, Bapak Ibu. Izin share screen Ibu ya. Bisa jadi bisa Kak Yatna? Belum bisa. Oh, belum ya. Sebentar. Ya. Sudah tampil ya Bu ya? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan saklar lampu otomatis berbasis sensor LDR. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Bapak Martin. Ya, sekarang kita lanjut ke pembuatan saklarnya. Oke, baik. Yang pertama kita masuk ke alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini yang pertama alatnya kita butuh sebuah lampu. Di mana lampu ini adalah sebagai media bahwa yang kita rangkai ini menyala atau tidak. Itu. Yang kedua, kita menggunakan solder timah. Nah, solder ini yaitu untuk merangkai atau mengubah atau membongkar
rangkaian elektronik di sebuah papan PCB. Sedangkan untuk timah yaitu untuk merekatkan, ibaratnya kayak hampir sama kayak lemnya. Ya. Yang ketiga, kita membutuhkan sebuah kabel. Kabel ini sebagai penghubung antara komponen itu dengan komponen lainnya. Yang keempat, kita membutuhkan sebuah steker, di mana steker ini yaitu untuk menghubungkan antara rangkaian elektronik, teman-teman ya, dengan sumber tegangan listrik, dengan sumbernya. Selanjutnya yang kelima, kita membutuhkan sebuah fitting lampu, di mana fitting lampu ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara lampu ini, ya, bohlam lampu dengan sumber listrik. Ya, jadi ini untuk alatnya menghubungkan antara lampu dengan sumber listrik. Yang keenam, teman-teman, nah di sini kita menggunakan sebuah gunting. Ya, gunting ini adalah untuk memotong seperti kabel, seperti alat-alat komponen, seperti nanti resistor, LDR, dan sebagainya. Ini untuk memotongnya. Ya. Ya, untuk alat-alatnya ini, seterusnya kita masuk ke bahan. Nah, bahan yang digunakan, nah bahannya di sini kita membutuhkan 4 buah dioda dengan tipe 1N4007. Ini kita membutuhkan 4 buah dioda yang fungsinya buat apa? Jadi fungsinya ini adalah untuk penyearah dari sensor AC kita diubah ke sensor DC, karena rangkaian kita ini adalah rangkaian DC, sebuah komponen-komponennya itu harus menggunakan rangkaian DC, tidak bisa menggunakan rangkaian AC. Jadi kita membutuhkan sebuah dioda, yaitu untuk mengubah arus ya dari AC ke DC. Ya, dengan tipe 1N4007. Yang kedua, kita juga menggunakan sebuah transistor. Di sini transistornya dengan tipe SCR FIRD3D. Di sini yang berfungsinya yaitu sebagai saklar ya atau switch. Ya, sebagai pengendali bahwa lampu itu akan menyala atau tidak dengan bantuan output dari sensor LDR. Ya. Yang ketiga, kita juga membutuhkan sebuah resistor 3,3 mega ohm. Di sini fungsi resistor ini yaitu untuk menghambat agar dari sensor LDR ini tidak mati, karena sensor LDR ini membutuhkan suatu tegangan atau arus yang sangat kecil, maka kita dibutuhkan sebuah nilai resistor yang sangat besar. Ini 3,3 mega ohm. Yang keempat, sensor LDR-nya di sini sebagai sensor cahaya yang berfungsi untuk memutus arus atau menyalakan lampu, menyalakan atau mematikan lampu dengan cahaya ya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Martin ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan sebuah papan lubang ya. Papan lubang di sini yaitu untuk menghubungkan antara beberapa komponen dioda, transistor, resistor, dan LDR. Ya. Ya, baik teman-teman. Kita lanjut ke cara pembuatan. Nah, cara pembuatannya di sini skemanya. Nah, untuk skemanya di sini karena kita menggunakan tegangan 220 ya. Itu tegangan yang sangat tinggi, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nah, sebelum merangkai nanti pastikan rangkaian ini sudah benar atau bisa menghubungi saya, menghubungi Bapak Martin ya, atau tim dari PKM. Ya, di sini ada pertama. Di sini kan sumber listrik itu kan ada 2 buah tegangan, di mana tegangan itu adalah positif dan negatif. Nah, ini bisa dibolak-balik dan kita membutuhkan sebuah lampu, di mana lampu ini kan ada positif negatifnya ya. Nah, lampu ini dirangkai secara seri. Ya, lampu ini dirangkai secara seri. Jadi kalau di sini negatif, di sini, maka di sini positif. Maka kita serikan dengan lampu ya, entah lampu LED, entah lampu pijar ya.
ya, dihubungkan. Jadi kalau di sini negatif, di sini positif, maka yang digabungkan di sini nanti lampunya negatif dihubungkan ke positif agar akhirannya nanti di sini tetap positif dan negatif. Ya, tetap positif dan negatif. Kita membutuhkan sebuah terminal. Sebenarnya terminal ini kita bisa langsung dihubungkan ke suatu rangkaian atau bisa menggunakan sebuah terminal. Tapi lebih enaknya kita menggunakan sebuah terminal ya. Ya, dari sini tetap ya, karena sini dirangkai secara seri, kita masuk ke rangkaian sini harusnya mengalir. Nah, kita masuk ke dioda. Nah, kita masuk sini dulu ya. Kita di sini menggunakan 4 buah dioda dengan tipe 1N 4007 ya. Di sini dirangkai secara seri. Ya, dirangkai secara seri di mana di sini kaki anoda dari dioda kita hubungkan ya. Dan ini kaki ya. Ini kaki katodanya kita hubungkan ke kaki anoda atau gambar seperti ini ya. Nah, di mana kaki anoda dan katoda ini untuk kaki katoda di sini ada gelang ya. Kayak ada gelang warna putih. Ya, kaki katoda kita hubungkan ke kaki anoda atau seperti skema seperti ini nih. Ya. Kita hubungkan, kita seri ya, rangkaian seri. Kita buat 2 di sini. Jadi sama 2 buah dioda dihubungkan secara seri dan 2 buah dioda dihubungkan secara seri di sini. Dioda 1, dioda 2, dioda 3 dan dioda 4. Seperti rangkaian ini. Nanti akan ketika kita solder seperti ini rangkaiannya. Nanti dari kaki ini, dari katoda ya teman-teman, dari katoda ini kita hubungkan. Dari kedua kaki katoda ini kita hubungkan. Nah, dari ini ke sini kita hubungkan. Ya. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan lagi ke resistor di sini. Dari katoda kita hubungkan ke resistor. Dari sini kita hubungkan ke resistor sini. Ya. Nah, ini kan ada resistor kan ada 2 kaki ya. Kaki 1 kita hubungkan ke katoda, ya. Kaki yang 1 kita hubungkan ke sensor LDR atau di sini nih kita hubungkan, ya. Dari sini ke sini ke sensor LDR. Nah, dari sini itu kita hubungkan lagi ke transistor pertengahan antara sensor LDR, ya. Kita hubungkan ke transistor, gitu. Ini sebagai sensornya ya. Output dari sensor LDR. Nanti akan diolah ke transistor. Gitu ya. Ini kita hubungkan. Dan untuk kaki katodanya di sini, kita hubungkan langsung ke basis ya. Kita hubungkan ke basis di sini. Dari kaki katoda ini, nanti kita hubungkan ke basis ini. Langsung ya. Dari katoda kita hubungkan ke basis. Ya. Nah, untuk kaki yang kolektor di sini kita hubungkan ke anoda atau dari sini ya. Dari sini kita hubungkan ke sini. Ke kolektor. Ya, teman-teman ya. Nah, dan ini juga kan kaki LDR itu kan ada 2. Yang pertama kita dihubungkan tadi ke resistor. Nah, kaki 1 lagi kita hubungkan ke anodanya gitu. Jadi dirangkai dari katoda dari anoda ya, dari anoda kita serikan, kita hubungkan ke 1 kaki LDR dan ke 1 kaki transistor yang kolektor. Nah, gitu. Ya. Nah, ketika disolder, semua sudah disolder nih, nanti akan tampil seperti ini. Kayak gini nanti. Ketika sudah disolder. Nah, di sini ketika dibalik tadi di sini adalah kaki apa nih? Ini adalah kaki katoda. Ya. Kita hubungkan, ini ada resistor ya.
kita hubungkan tadi ke basis yang tengah, kaki yang tengah sini ya. Kaki yang tengah sini nih. Ini. Ya. Tengah ini nih. Ke sini. Dan ini yaitu untuk emitter atau gate ya. Ini masuk ke resistor. Atau kita seperti ini nih. Ini masuk ke resistor. Dan sensor LDR. Dan untuk kaki kolektornya ini masuk ke anoda. Ya. Kita hubungkan dari transistor ke kaki anoda dan LDR. Kita hubungkan. Kita disolder, nanti akan lalu pasang kabel ya, menghubungkan dengan steker, fitting, dan lampu. Ini yang kita rangkai sebelumnya dari sini. Dari sini ya, ini kan lampu nih. Lampu pijar dari listrik steker, kita sambungkan seri ya ke lampu pijar. Nanti output dari sini kita hubungkan kedua ini. Kedua sini nih. Di sini satu, di sini satu. Positif, negatif, dibolak-balik bisa, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di salah satu ujung ya. Ya, pertengahan antara dioda 1 dan dioda 2. Kaki satu lagi di antara dioda 3 dan dioda 4. Nah, setelah terpasang ya, setelah menghubungkan semua rangkaian steker, fitting lampu, fitting dan lampunya, nah nanti setelah jadinya seperti ini. Nah, setelah rangkaian semua terpasang. Nah, ini untuk sensor LDR-nya, ini untuk fitting lampu, untuk lampu ini steker, sob ya. Nah, atau bisa kita lihat videonya seperti ini. Ada suaranya nggak teman-teman? Ada. Nah, ini untuk yang dibutuhkan. Lampu, steker, solder, dan timah, kabel. Ini untuk proses pembuatannya. Ini rangkaiannya. Ini proses solder. Nah, ini setelah disoldernya nih, teman-teman. Nah, ini untuk uji cobanya, ya, ketika ada cahaya, maka lampu akan mati. Hasil akhirnya. Sabar. Ya, baik. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo. Teman-teman, terdengar suara saya, Iya, Pak teman-teman? Martin. Ya, baik. Terima kasih Kak Yatna atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, teman-teman jika ada yang bertanya, mohon disampaikan ya ke saya atau Kak Yatna. Nanti mungkin Kak Yatna yang akan konfirmasi, karena teman-teman mohon maaf saya sedang mengikuti dua kegiatan juga ini. Ya. Silakan teman-teman jika ada yang bertanya mengenai tadi teori ya, lalu kemudian tutorial sudah dijelaskan dari Kak Yatna, silakan. Ya, bebas pertanyaannya, boleh nanti terkait dengan bagaimana teknis teman-teman dalam menyampaikan
bukan menyampaikan, dalam nanti berdiskusi ya dengan kelompoknya ya, atau nanti dalam merangkai alat yang akan dibuat. Nah, itu seperti apa? Silahkan. Teman-teman, ini sekalian saya juga share ini ya, share biodata peserta hari ini. Ya, silakan nanti teman-teman wajib untuk melengkapi, mengisi ya, Bu Nick ya. Mohon. Terus, 11 IPA 1, ada yang mau ditanyakan? Terkait tadi penjelasan dari Kak Yatna, bagaimana cara rangkainya, atau ada alat yang mungkin masih kamu bingung, boleh ditanyakan ke Kak Supriyatna. Kayaknya pada malu-malu. Kak Yatna, misalkan pada saat saya tanya nih, kalau misalkan nanti pada saat pengerjaan ternyata salah atau ini, bisa dikonfirmasikan kemana Kak Yatna? Ya, baik Ibu. Nah, untuk nanti proses pembuatannya ya, untuk salah atau tidaknya nanti bisa konfirmasi ke saya atau ke Pak Martin. Mungkin bisa dibuatkan grup kali Kak Yatna atau gimana? Ya, boleh Ibu. Enaknya gimana? Bisa nanti lebih ya. Nanti lebih enaknya kita buat grup, nanti kalau misalkan ada kendala atau mengenai alat atau apa, nanti bisa koordinasi di grup tersebut. Oke, siap. Ayo, 11 MIPA 1 ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana teman-teman? Menghilang. Ya, Bu Nuni, ya. nyambung sedikit. Nanti untuk apa namanya, grup WA nanti setelah ini kita buatkan ya, Bu Nuni ya. Oh, siap. Siap, ya. Kak. Ya. Gak ada yang ditanyakan mungkin, Kak. Mungkin kalau ntar nanya di grup kali ya. Ininya. Untuk lebih lanjutnya. Iya kali Bu Doni masih malu-malu ya siswanya ya. Malu-malu. Bertanya. Mungkin kalau udah di grup dia berani sama Kak Yatna Iya, langsung biasanya kan dengan Pak kayak seperti itu Martin ya. gitu ya. Anak-anak biasanya begitu. Lebih muncul nanti pertanyaannya pada saat di grup. Betul, pas udah praktek ya dengan Kak Yatna Iya. enak itu minta tanya-tanya. Jangan lupa diisi dulu presensinya di kolom chatnya. Sudah diisi kelas 11 MIPA 1? Presensinya sudah diisi? Lu? 11 MIPA 1? Udah, Bu. Oke. Coba dibuka kameranya kali kita bisa sambil ambil dokumentasi. Ya. Iya Bu Doni boleh diambil dokumentasinya. Nah, ya, Fulvian, Deana, Kaila, Adel, Amelia, Ausyaf, Davi, Abdul Fatir, Marcel. Mungkin yang kameranya yang rusak atau memang lagi ada ini nggak apa-apa, nggak dinyalakan. Tapi yang bisa on kamera, di-on-kan dulu kameranya. Reva, Alvina, Mutia, Sanya, Davi, Rainsyah. Terus siapa? Diana, Naura, Rinjani, Damar, Yasmin,
Sultan iPhone siapa nih? Namanya iPhone akunnya. Naufal Rifki, Mansyah ya. Yuk dibuka dulu kameranya, Nak. Kita ambil dokumentasinya terlebih dahulu. Yuk, Reva, Rinjani, halo. Oh, namanya sama nih sama saya. Raden Roro juga. Naura, Diana, Rizkullah. Yuk Dapat kameranya kembaran di ya Bu Nuni ya. Iya, ada kembarannya, Bu. Ini juga Rinjani itu ternyata salah satu anak anaknya Wadek, Bu. Di farmasi. Oh, anaknya Bu Wadek farmasi. Berarti Iya. Bu itu ya. Bu siapa ya kalau farmasi itu? Iya, namanya Rinjani. Anaknya Bu Wadek sebelah. Terus. Oke. Semoga nanti langsung lagi kuliahnya juga begitu ya, tinggal Wah, gini. iya kayaknya ya. Yes, ngambil fisika atau farmasi. Yuk, yang belum kameranya on kan saya mau ambil gambarnya terlebih dahulu. Dimas Ryan. Ya, kameranya dibuka dulu. Kaila. Gitu dong. Avianti. Oke, saya ambil dulu di halaman pertama ya. Senyum semua. Kasih senyum terbaiknya. Nah, biasanya saya suka kayak gitu tuh kalau habis belajar. Mana senyum terbaiknya? 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar. Saya lihat. Oke. Kita ambil gambar di halaman kedua. Ya. Sambil jalan. Agak lama. Oke. 1, 2, 3. Oke deh. Ada tambahan lagi mungkin Bu Isti, Kak Martin, atau Kak Yatna? Sudah cukup Bu Nuni. Cukup. Tinggal lanjut aja, mulai bekerja anak-anak didampingi dengan Kak Yatna di grup, dengan Kak Martin, dengan Bu Nuni tentunya. Oke. Siap Bu. Kak Yatna mungkin ada tambahan? Cukup Ibu, cukup. Cukup. Kak Martin? Bu Nunik, ya? sedikit Bu Nunik. Boleh, siap ya. Kak. Jadi nanti setelah ini teman-teman semua akan kami buatkan grup WA ya. Kita akan berkoordinasi di grup WA itu. Mungkin nanti untuk alatnya ya, untuk komponen-komponen rangkaiannya itu nanti akan dikirim akan dikirim oleh Kak Yatna ya, Kak Yatna ya. Iya, Kak. Itu kemungkinan berapa hari Kak Yatna nyampainya? Kemungkinan 2-3 hari, Kak. Nah, 2-3 hari teman-teman ya. Setelah alatnya sampai nanti teman-teman sudah siap untuk kerja kelompok gitu ya. Jangan lupa tadi yang dikatakan oleh Kak Yatna dan saya dan serta Bu Nunik juga, jika akan ya menguji cobakan alat yang telah kalian buat, jangan lupa konfirmasi ke Kak Yatna atau saya ya demi keamanan, atau ya teman-teman ya boleh nanti ya untuk menguji cobanya itu pada saat sudah masuk sekolah ya Bu Nunik gitu ya. Boleh, siap. Nanti mungkin dari tim dari saya Kak Yatna nanti akan ke sekolah, nanti akan kita cek ya apakah sudah sesuai apa belum, nanti kita coba sama-sama gitu. Ya, biar lebih lebih safety aja gitu. Jangan sampai nanti dicolokin meleduk gitu ya. Nah, itu kan ngeri juga ya. Ya, siap Kak. Nanti yang ini nanti tim pengabdian dari ini nanti dari UHAMKA ya. Wah, itu ngeri gitu. Ya begitu Bu Nik, mungkin Bu Nik tambahannya sedikit. Siap Kak. Terima kasih. Ini langsung ditutup aja atau gimana Kak? Ya silakan Bu, ditutup Bu. Bu Nik tutup ya. Siap.
Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari tim pengabdian masyarakat UHAMKA, khususnya dari Prodi Fisika. Terima kasih untuk Putri Isti Hartini, terima kasih untuk Kak Martin, terima kasih untuk Kak Supriyatna untuk sudah menjelaskan terkait pengabdian masyarakatnya di SMA Muhammadiyah 23. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kelas 11 MIPA 1, dan saya ingatkan kembali jangan lupa untuk absensi di Google Classroom, ditunggu, dan sudah saya kirimkan juga untuk materi di bab satunya, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti akan dibuatkan di WhatsApp grup terkait pengabdian masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat. Untuk kelas 11 MIPA 1 juga tetap semangat belajarnya dari rumah supaya kondisi pandeminya cepat membaik ya. Sehat selalu untuk Bu Isti, sehat selalu untuk Kak Martin, sehat selalu untuk Kak Yatna semuanya. Amin. Terima kasih Bu Nuni. Terima kasih, saya anak-anak. tutup. Sama-sama Bu dengan Nunik, sedikit lagi Bu Nunik, mungkin boleh. Nanti akan ada angket ya untuk adik-adik ini, adik-adik peserta. Nanti mungkin saya akan bagikan ke Bu Nunik aja nanti. Nanti Bu Nunik yang akan share di grup WA-nya ya. Oke, gitu siap. aja mungkin. Siap. Oke, mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Sama-sama. Kak Yatna, terima kasih. Sama-sama Kak Martin. Sama-sama Kak Yatna. Terima kasih 11 MIPA 2. Bu Nunik, rekamannya jangan lupa ya, nanti di Google Drive-in ya. Siap Kak. Nanti dikirim ke saya ya, biar diupload. Ya, siap.